Nah, itu Bible yang harusnya pengarang kitab Lukas ini mulutnya diblender karena dia sudah memfitnah Tuhan Anda. Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Kalau ada konsep Tuhan, maaf nih, Tuhan turun ke bumi dalam rupa manusia, berarti Tuhan yang bukan manusia menciptakan, mengadakan dirinya menjadi bukan Tuhan. Ini sudah tidak layak dituhankan. Kenapa tidak layak dituhankan? Karena dia menjadikan dirinya bukan Tuhan. Sesuatu yang tadinya Tuhan lalu kemudian menjadi bukan Tuhan, itu bukan konsep agama samawi. Itu konsep agama paganisme, di mana dewa mengambil rupa makhluk untuk turun bergaul dengan makhluk. Itu konsep paganisme, konsep pewayangan. Tidak dianut oleh agama samawi. Adalah lebih rasional. Tadi saya katakan bahwa Tuhan menitipkan akal sebagai alat untuk mendeteksi keberadaan Tuhan. Adalah lebih menyentuh, lebih mengena kepada akal ketika Tuhan yang Maha Kuasa ini menciptakan makhluk tanpa ayah, daripada dia menciptakan dirinya menjadi bukan Tuhan. Sekarang, karena Tuhan itu Maha Kuasa, lantas kita kemudian mengatakan, Siti Maryam atau Maria hamil tanpa seorang suami. Apakah berat bagi Tuhan untuk memasukkan sperma kepada rahim seorang wanita bernama Maria atau Maryam? Beratkah bagi pencipta langit dan bumi ini menciptakan setitik sperma untuk dihadirkan di rahim Maria agar dia membuahi? Beratkah bagi Tuhan hal seperti itu? Kecil. Adam tak ada rahim, ada wanita. Adam dicipta begitu sempurna, hidup sampai 700 tahun lamanya. Tak ada berat bagi Tuhan. Lalu menciptakan hak manusia tanpa ayah tapi ada ibu, ada alat, ada mesin, ada reproduksi. Tinggal dipercik sperma oleh Sang Maha Pencipta. Sak. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Mazmur 33 nomor 9. Tuhan hanya memberi perintah, maka semuanya ada. Bagaimana kalau Tuhan memerintahkan, wahai sperma, adalah kau. Ada sperma itu. Masuklah ke dalam rahim Maria yang perawan. Masuk, apa yang terjadi? Buai. Lalu hamil. Lalu melahirkan. Maka lahir ciptaan. Makanya kalau kita melihat Lukas 2 nomor 11, Bang, mohon maaf nih. Pada hari ini telah lahir Tuhan. Oh, enggak mungkin. Kalau ada pemaksaan bahwa itu adalah Tuhan yang lahir, berarti ini bukan Tuhan, ini bukan akontas, ini dewa. Sangat disayangkan Yesus tidak mengajarkan, atau Nabi Isa tidak mengajarkan konsep dewa-dewa. Yesus mengajarkan adalah Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Yang Ahad ini tidak mungkin serupa dengan manusia. 2 Samuel 7:22. Tuhan Maha Adil, Tuhan Maha Tinggi, tak ada satu apapun yang serupa denganmu. Laisa kamitslihi syai'. Jadi lebih rasional, lebih ditangkap akal, pencipta langit dan bumi yang Maha Pencipta menciptakan sperma suci lalu dimasukkan ke dalam seorang rahim perawan lalu hamil, daripada Tuhan yang Maha Kuasa menjadi bonyok dihantam sama tentara Romawi. Lebih rasional. Cuman mohon maaf, kita tidak berbicara rasional tok ketika kita berhadapan saudara Kristen. Kita harus berbicara tentang konsep juga, doktrin dan dogma. Jadi saya memukul keyakinan saudara yang berdasarkan dogma, tetapi saya yakin akal saudara yang diberikan sebagai hadiah dari pencipta kita itu mengatakan yes, yang Bang Suma katakan itu adalah lebih benar daripada Tuhan turun ke bumi menjadi bukan Tuhan. Silakan. Baik. Ya, sepertinya saya kurang menangkap, tapi saya coba ganti pertanyaan saya dengan sebuah analogi. Begini Bang Juma, Ya. apa pendapat Anda ketika seorang raja turun di tengah-tengah rakyatnya, duduk bersama dengan rakyatnya, makan bersama dengan rakyatnya, bahkan tertawa bersama dengan rakyatnya? Apakah raja itu bukan lagi raja? Saudara,
Kalau rajanya adalah manusia dan rakyatnya adalah cicak, itu bisa nggak Anda rasionalkan? Karena yang raja ini bukan manusia kan, tiba-tiba menjadi manusia. Berarti Silakan. Iya, karena begini, Yesus itu, Tuhan Yesus itu bukan Muslim. Kenapa? Karena dia adalah Tuhan dari Israel. Berasal dari Israel. Sudah? Baik, kalau begitu Yesus kafir. Kalau begitu Yesus itu berdoa kepada siapa? Dia waktu Ya, saya jawab ya. dengerin. Dia berdoa kepada siapa? Oke, saya jawab ya. Ya, Sebelum saya jawab itu, saya kembali ke... langsung jawab aja kan. Pengantar kalau saya. Dia Iya, berdoa kepada ini. siapa? Kafir itu saya tidak mengerti karena Ya udah, dia berdoa ajaran kepada siapa? kepercayaan saya Udah. Tetapi Udah. kalau pengikut iblis, Udah, langsung jawab. iblis, saya jawab. Kalau Langsung jawab Yesus aja. bukan pengikut iblis, tetapi Iya, langsung pengikut jawab suci. aja. Kan begitu? Susah kali ini orang ini. Bukan susah. Ya udah, langsung jawab aja. Iya. Yesus kalau Ya, saya bukan jawab ya. Muslim, Yesus itu adalah Yesus itu Tuhan, berdoa kepada siapa? Tuhan Israel. Jadi bukan Tuhan. Saya tidak terima kalau Yesus itu Muslim. Ya kalau kamu tidak terima Yesus Muslim berarti Yesus kafir. Kan gitu. Iya, maksudnya Oh walaupun iya, Yesus kafir. walaupun pandangan kamu seperti itu, tetapi dia bukan Bukan Tuhan pandangan, Mekah. ini kita Bukan berbicara sesembahan berdasarkan Mekah etimologi, dia. Bang. Tadi sudah Iya. saya terangkan, kafir artinya orang yang menutup diri dari perintah Tuhan. Iya. Muslim Tuhan artinya Yesus orang itu yang bukan berserah diri Tuhan terhadap Mekah. Tuhan. Jadi saya Nah, tidak Yesus terima ini dia kalau termasuk dibilang orang yang Muslim. berserah diri atau orang yang ingkar? Iya, jadi Jawab. Yesus ini orang yang ingkar terhadap perintah Tuhan atau orang yang taat terhadap perintah Tuhan? iya, dia taat dan memberikan Berarti Muslim ketaatan. dia kalau taat, Bang. Muslim Oh. artinya taat Jangan terhadap perintah ngaku-ngaku Tuhan. kamu. Paham? Mana Tuhanmu, mana yang kau ikuti dulu. Yang di Mekah itu, jangan kau ikut campur Sini. semuanya. Apa sih kau ini nerocos Emangnya kamu kemana-mana? mengikuti Yesus? Kamu mengikuti Yesus? Kau percaya kepada dia? Enggak. Kalau saya percaya, kalau saya Aduh, percaya apa yang tertulis di aduh, dalam aduh. Bible tentang Yesus, bahaya, Bang. Udah salah Nanti saya jalan percaya kamu Yesus ini. cuma nyuluh maling, gimana coba? Nih, udah salah jalan. Udah Kalau saya percaya sepenuhnya bahaya nanti. Karena di situ Yesus dikatakan orang gila, masa saya percaya, Bang? Yang lucunya kamu Udah, tidak pada percaya layani kepada aja, dia, udah. tapi kau kait-kaitkan dia dengan Kasih Banyuma dulu. golonganmu. Kan begitu. Ya, kan Ini aneh. nih Banyuma nih, dicerahkan dulu. Iya. Yesus katanya bukan Muslim. Iya, ya, dasarnya apa? jangan Berkata heran seperti itu. kalau saudara kita mengatakan Yesus itu bukan Muslim. Bahkan mereka membantah Yesus itu bukan manusia katanya kan. Demit. Jadi tidak usah heran kalau saudara kita mengatakan Yesus bukan Muslim. Cuman ya sasaran kita adalah yang dibawa nih, yang mendengarkan. Jadi saudara saya, siapa namanya ini, meragukan. Muslim itu adalah orang yang mengasihi Tuhan. Muslim itu orang yang mentaati Tuhan. Muslim itu orang yang menyerahkan orang, ya itu definisi Muslim, Bang. Masa mau dilarikan dari definisinya? Muslim itu begitu. Iya, yang saya tidak terima ini bahwa Ya, Yesus itu seorang Muslim. Saya sangat tidak terima. Karena begini, kalian tidak percaya dengan Yesus, dengan perkataannya. Mengapa kalian kaitkan dia dengan Muslim, dengan golongan Bukan, kalian? Itu bukan. pertanyaan. bukan. Sebenarnya yang Anda harus pahami itu. Berarti kalian tahu bahwa Yesus ini adalah jalan benar. Betul. Jadi gini abang, gini. Kenapa kami mengatakan Yesus itu Muslim? Muslim itu adalah manusia yang berserah diri, tunduk, patuh secara total terhadap perintah Tuhan yang datang kepadanya. Kami membaca dalil, Bang. Yohanes 14:31. Dunia harus tahu. Berarti kami termasuk kan? Kata Yesus, dunia harus tahu
Apa itu? Aku ini selalu dan senantiasa mengasihi Bapa. Bapa ini Tuhan kan? Aku melakukan segala sesuatu seperti apa yang diperintahkan Bapa kepadaku. Seperti Yesus pasrah. Yesus tunduk kepada apa yang diperintahkan oleh Bapa kepada dirinya. Di dalam kaidah Islam itu disebut orang Muslim. Sedangkan orang Kristen itu adalah orang yang menyembah makhluk yang keluar dari kubur pada hari ketiga. Nah, Yesus tidak melakoni itu. Yesus tidak melakukan itu. Orang Kristen, orang yang makan babi. Orang yang merasulkan Paulus. Orang yang masuk gereja. Orang yang tidak bersunat. Yesus tidak begitu. Yesus itu senantiasa mengatakan dunia harus tahu. Seluruh orang manusia di bumi ini harus tahu. Bahwa aku Yesus mengasihi Tuhan. Dan bahwa aku Yesus melakukan segala sesuatu seperti apa yang diperintahkan Tuhan kepada aku. Berarti Yesus bukan Kristen. Tetapi Yesus adalah Muslim. Begitu saudara. Tidak ada pemaksaan. Tapi Bible yang menyajikan data itu. Bahwa Yesus adalah pertanyaan hamba saya Tuhan sekarang ini, yang senantiasa melakukan apa yang diperintahkan kalian Tuhan mengklaim bahwa kepadanya. Tuhan Kan Yesus begitu. itu Muslim dengan dasar apa? Apakah karena dia berdoa kepada Bapa itu? Karena Ya, dia itu aja menghambakan diri. Karena dia menghambakan diri begitu taat kepada Tuhannya. Maka dia Lalu dalam Islam disebut Muslim. Itukah yang namanya Muslim? Begitu. Ya, berserah diri. Melakukan segala apa yang diperintahkan oleh Bapa kepadanya. Yohanes 4 nomor 34. Makananku adalah melakukan setiap apa yang diperintahkan Bapa untuk aku lakukan. Tuh, Muslim dia berserah diri kepada apa yang Tuhan sampaikan, yang Tuhan perintahkan. Yesus tunduk terhadap perintah itu. Berarti Tuhan Yesus saya kau samakan dengan kalian ini. Bukan. Itu. Nah, sekarang bedanya menurut Sampai Anda ke Yesus situ pun dengan akal pemikiran kita. bedanya kan begitu. Yesus dengan kami Muslim apa? Yesus lahir, kami lahir. Yesus bermukjizat. Yesus Banyak manusia, bedanya. berkuasa. kami manusia. Banyak bedanya. Apa bedanya, Ibu? Apakah Anda berkuasa? Kebiasaan Yesus, sebentar belum meragukan. Kebiasaan Iya. Yesus berhari Sabat. Nah, itu karena dia orang Yahudi, manusia kan? Kebiasaan Islam berhari Jumat. Ya, sama-sama manusia, punya syariat, yaitu beribadah pada hari di mana Yang mereka bilang dia bukan diperintahkan. manusia siapa? Nah, bagus tuh. Manusia Yesus ini Muslim atau Kristiani? Ya, nggak Muslim, nggak Kristiani. Siapa bilang? Itu Nggak ada. Muslim. Ibu Karyana Muslim itu apa? Bu, jadi cocok Tanda-tanda bahwa Ya, enggak, Muslim golongan itu apa? penyembah Muslim berkah, itu kan apa? begitu. Kan Yesus disebut Tanda-tanda sebagai bahwa orang penyembah soleh. berkah. Kalau dia orang soleh berarti dia Muslim. Ibrani 5 nomor 7. Yesus disebut orang soleh. Orang soleh itu Muslim. Muslim sudah pasti soleh. Soleh sudah pasti Muslim. Gimana ini? psikologi. Kok cocokologi? Makanya jangan menggunakan istilah Islam. Sekarang saya tanya kepada saudari ini. Atau siapapun yang ada di sini. Soleh itu apa? Ya. Soleh adalah? Tidak ada, Yesus tidak mengenal Muslim. Soleh itu apa? Yesus itu tidak pernah. Kalau bahasa daerah kami soleh itu adalah tempurung, Bang. Beda. Oh, berarti Yesus tempurung. Lah, Ibrani 5 nomor 7 Yesus tempurung gitu. Apa hubungannya? Ya itu dia, saudara kita ini mengatakan soleh itu tempurung. Sebagai manusia, Yesus mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhannya yang sanggup menyelamatkannya dari kematian. Dan atas kesolehannya, doa Yesus dikabulkan. Mau kemana kita? Yesus soleh, ya dia Muslim. Tidak ada Yesus itu Kristiani. Kristiani itu... Anehnya, Bang Juma, anehnya ini si bunda yang bunga-bunga ini menghujat, tiba-tiba di detik yang sama kalian bilang Yesus Islam. Bingung orang jadinya. Kita baca dalil. Di detik yang sama menghujat. Di detik yang sama kalian bilang Islam berserah diri. Saya kalian tidak akui Yesus membenarkan. soleh. Saya tidak membenarkan. Kadang-kadang kalian bilang Yesus mencuri. Kadang-kadang kalian bilang Yesus Dalil. soleh. Sama kalian.
Sama Bible kalian yang mengatakan hitam, sama kalian yang putih, ya sama kalian Bible- yang matang, sama kalian yang matang. Bible yang menyajikan itu di Al-Quran nggak ada di Bible. Yesus mengambil keledai orang tanpa izin. Aduh, aduh. Karena nggak mengerti. Saya bisa jelaskan itu. Bagaimana caranya Anda membuat kami mengerti seseorang yang mengambil barang orang tanpa boleh aku izin? jelaskan itu? Boleh, silakan. Oke. Silakan. Yesus itu punya indera keenam nih, ya. Dengarkan. Jadi kalau punya indera keenam Di boleh Israel, mencuri. sebentar. Di Israel ada tembok Israel. Nah, di situ saling kenal semua di tembok itu. Di tembok Israel itu Yesus bercakap-cakap dengan murid-murid di luar dari tembok itu. Lalu indera keenamnya artinya gini, nanti di sana di dalam tembok Yerusalem itu orang-orang Israel ada di situ, dia unjuk warga yang dia sukai. Nah, itu aja dia Yesus punya indera keenam tahu bahwa di situ ada keledai. Orang murid-muridnya pun bingung. Tahu ya di sana ada keledai yang ada anaknya. Milik siapa? Milik orang soleh. Jadi kalau punya indera keenam boleh maling gitu ya? Dengarkan dulu, belum kubilang. Markus 5:30 kenapa dia katanya siapa yang menjamah jubahku kalau begitu? Jadi Yesus itu bukan mau pamer-pamer naik di burung Garuda atau di singa atau di apa, dia malah dia pilih keledai yang ada anaknya. Dia pilih warga yang soleh. Bukan itu poinnya. Mengambil barang orang tanpa izin itu apa namanya menurut Ibu? Dia Tuhan. Jadi kalau dia guru, dia Tuhan, dia boleh mencuri. Dia gitu. memberi 5.000 orang makan. Ya. Kan lucu Artinya, kalau Tuhan mencuri kan ya aneh itu kan begini. persikali kan saya udah jelaskan. Sekarang definisi mencuri Saya itu menjelaskan sebagai pemilik Bible yang ya, saya gurunya. Kalian mana gurunya? Saya Nggak ngerti, gurunya. buktinya nggak ngerti. Saya gurunya. Sekarang Buktinya kalau nggak mengerti. sepanjang Anda sekolah Ibu, Kami Kristen semua mengerti. mengambil barang orang tanpa izin itu apa namanya? Ya udahlah, kalau aku nih ya, jujur. Kalau Edis mengatakan lain-lain, itulah kalian bantah. Jadi bukan. Kalian bilang dia salah mengerti. Oh ini jelas-jelas kalian salah mengerti. Jadi bukan kami Itu aja. menuduh Bible yang menyatakan itu. Buktinya nih aku tanya ke kakak, aku tanya abangku mengerti, dia kalian nggak mengerti. Karena Lah, kami bagaimana tahu Anda bukti memberikan itu. pengertian kepada saya coba? Orang mengambil barang orang dan itu bukan mencuri. Coba. Tidak buat saya semua mengerti. Yesus ke kamar mandi diatur, nggak semua begitu. Bu, enggak ada yang bahas Nggak kamar ada mandi, di Bu. tulisan. Lalu di Coba. Buat saya mengerti, bagaimana caranya saya Bang Juma, paham Bang Juma, mengambil barang puasa. orang tanpa izin yang punya. Itu Bang bukan Juma, mencuri. Coba. Ada keluargamu sakit, ku sembuhkan, kamu pasti tunduk sama aku. Apa aku bilang pasti kamu mau. Ini Ada kemana-mana di sana, bukan Juma, ya? ada. Nggak masuk ke Orang. pembahasan ini. Ya gitu. Yesus Jelas-jelas di ayat itu Yesus memerintahkan mengambil Yesus keledai orang tanpa izin di situ. Dibilang orang Itu Iya. jangankan Begini, keledai. Bang Sugi. Jangankan keledai, rumah pun Ini ku kasih. temanya itu Ya, sangat itu artinya. apa? Itu artinya dituliskan di Alkitab. Jangankan keledai. Kok kasih untuk Tuhanku, untuk guruku. Ya? Lah ini masalahnya Itu. punya orang. Ini nggak Punya minta ibu ini sendiri. langsung main. Kalau punya ibu. Nggak ada minta di sini. Mana ada? Dia kan bilang sama murid-murid nanti di sana ada. Kalau orangnya kemudian tanya, apa? kalau Iya, orangnya iya, tanya saya sampaikan raja. Tuhan yang butuh Ya, katanya. Hosana anak raja, Hosana Hosana anak raja kan itu. Gimana? Dia Gini diluarkan. aja, gini aja Bu Karyana. Ini Kalau menurut kan Anda itu itu merasa terhormat Bu Karyana, Bu Karyana. Mana dalilnya? Anda itu tidak mencuri. Mana Kenapa dalilnya? tunjukkan Yesus memerintahkan izin kepada yang punya. Bagaimana supaya Aduh, nggak dengar dia bagaimana. Terus kan jadi ya. kalian ngumpulin gini loh, semakin kencang menghujat semakin banyak pahalanya itu kalian. Menghujat siapa yang menghujat? Hujat orang datanya begitu. Loh, kalian bilang Yesus tadi Islam, sekarang orang soleh, sekarang pencuri. Bible yang Bible yang mengatakan itu. Bible Ya. yang mengatakan Yesus menyuruh mengambil keledai orang Kalian nggak tanpa izin. standar Itu ganda. bukan kita yang menghujat. Bukan Anda kami, standar Biblenya, ganda. Biblenya, Kamu bilang Biblenya. Yesus Muslim. Kamu Pengarangnya bilang Yesus orang kebangetan, soleh. pengarang Bible. Kamu bilang Yesus Suara ini. Gantian bicara dong. Pengarangnya yang kebangetan. Kok Pengarang kitab Anda yang kebangetan, kalian bilang pengarang pencuri, sembarang. kalian bilang soleh, kalian mau dipegang. Bible Anda yang mengatakan itu. Jangan naikkan aku ya kalau kayak gini ya. Bible Anda yang mengatakan. Bentar lagi mau menghujat ini si bunga-bunga ini.
Bible Anda yang mengatakan itu. Oh, aku pernah nyongkem ya. Kalau kalian di satu sisi kalian bilang Yesus itu Islam, sebentar kalian bilang Yesus itu mencuri. Mana standar ganda? Yesusnya yang diceritakan oleh pengarang kitab. Ya soleh, jangan bilang sebentar mencuri, sebentar Muslim. Mana sih? Kami tidak punya kepentingan. Kalian Kami ini hanya- nggak konsekuen. Kami hanya berdasarkan dalil. Apa Muslim itu? Muslim itu. Memuji, kadang-kadang memuji, kadang menghina. Udah hina-hina aja terus biar kita berbeda. Ya udah gini aja Bu Karyana, coba Bu Karyana buktikan kepada kita bahwa Yesus memerintahkan izin terlebih dahulu kepada yang punya. Coba Pak, buktikan. Iya. Yesus Ya, juga ayo, kita memerintahkan ayo, kita izin ikuti. kepada yang Boleh- punya. Ada boleh nggak? berbohong Kita dalam bisa 3 bicara hal ini ini. yang Ada nggak Yesus menyuruh izin? Bu, saya tanya Bisa dengan nggak? Bisa Anda. nggak bicara? Coba. Dengar Jangan pertanyaan saya. Adakah Yesus memerintahkan izin kepada yang punya keledai? Ada nggak? Loh. Ini ayo kita ini yuk, kita baca. Ada yuk. nggak Bu? Nggak. Jawab aja. Ayo Ada kita nggak? baca, kita teliti. Ya Ayo udah. kita baca. Oke, baca. Silakan. Markus 11 atau Matius 21 Mungkin atau Lukas kamu di atas 19. tuan. Sugi, mungkin di atas berdua. Enggak, sama Bang Juma aja. Lanjut Ahi. Lanjut Oke. Ahi. Saya lagi hendak Itu pergi. menghargai aku. Oke. Itu loh. Silahkan Anda buka. Anda baca baik-baik di mana di situ Yesus memerintahkan izin Ya. kepada yang punya. Dengar dulu ya, jangan di mute. Tolong berikan saya waktu baru nanti dibantah. Aku Oke. baca. Matius 21. Yesus di Yerusalem. Dilalukan artinya dia sebagai raja. Nih ya. Yang satu, ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem. Nih, dekat Yerusalem ya, bukan di Yerusalem. Yerusalem itu ada temboknya, di situ ada warga-warga dan saling kenal satu sama lain. Sesama Kristen, di luar itu dianggap mereka adalah kafir. Oke? Ini kemana-mana. Nah, aku udah baca kitab. Fokus. Ya, jangan kamu bilang kafir itu. Ya udah bukan. itu perintahnya ada Tidak izin. beragama. Silakan dibaca. Di luar dari tembok Israel adalah kafir. Nih ya. Ini baca. apa sih? Ini Ayat orang yang 1. dibahas. Dengar dulu. Dan aku bilang tadi, dengar dulu. Kan aku harus ada tambahan. Arti kafir udah aku jelaskan kan. Yang tidak beragama, tidak beriman. Tidak mengenal Tuhan. Ini nggak bahas Bodoh. kafir ini. Ini kita buktikan Gak Yesus ada maling kata atau kafir bukan. itu Kalian. hasil Kita bahas. curian itu hasil curian. Kata Ini kafir yang di kita bahas Kristen itu Yesus. nggak ada yang Itu ambil dari juga maling atau Al-Quran. tidak itu yang kita buktikan, Bu. Silakan, Bu. Aku baca diam dulu. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua muridnya dengan pesan Yesus, pergilah ke kampung di depanmu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya. Ini nggak indra keenam ini, oke. Tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Anak keledai itu ada di dekatnya. Oke. Lepaskanlah, dengar dulu, baca. Lepaskanlah keledai itu, kan Yesus perintah. Ini guru loh yang perintah. Nah, itu keledai siapa yang disuruh dilepaskan? Keledaimu. Hah? Ya orang di dalam Yerusalem. Ada perintah nggak di situ? Masjid dulu sama yang punya ada nggak? Emang ini, aduh. Katanya Ustaz. Baik, Bu, berdasarkan ayat Belum itu, selesai ku baca Ustaz. saya hafal ayat itu, saya hafal. Ketika Yesus dan para Nggak usah, muridnya sampai di Yerusalem, baca dulu. Yesus Baca memerintahkan dua orang muridnya, pergilah kamu ke kampung di depanmu itu, kamu akan menemukan keledai muda tertambat Tahu. dan ada anaknya di situ. Jangankan keledai. Lepaskan Semua bawa kemari. Israel di situ Kalau milihnya. ada orang bertanya, katakan bahwa sedang membutuhkan. Jangankan keledai, semua manusia di situ milik Tuhan. Lukas 19 ayat 33. Yang menjadi manusia. Bentar. Orang yang di situ miliknya. Lukas 19 ayat 33. Keledai itu ada yang punya. Baca Lukas 19:33. Coba. Aduh. Lukas 19 Aku ayat nih, 33. aku Ketika pemilik para keledai. murid melepaskan keledai Aku itu, nangis. bertanyalah orang Ya yang punya Tuhan, keledai itu, mesti keledai mengapa aku yang kamu dipilih?" melepaskan keledai itu? Pertanyaan yang punya keledai kepada para murid itu bahwa keledainya sedang dijual. Ada yang kehilangan keledai. Ya, Ada yang kehilangan keledai. oke.
mengapa kamu melepaskan keledai itu? Berarti orang yang diambil keledainya ini tidak tahu kalau keledainya mau dipakai Yesus. Ini artinya para murid Yesus Tadi sedang baca, malang. setelah aku baca, Kayak udah begitu ngerti. ini. Sekarang dia bilang ini dia menghina Ini sekarang. Bible, ini Bible yang ngomong. Kita bicara Katanya Bible. udah. Ini belum Di baca. Bible itu kadang Yesus Belum baca. diceritakan orang baik, kadang Yesus diceritakan seperti maling. Iya. Gitu. Lu Jadi di dalam semakin Bible. menghina semakin banyak pahalamu Bukan itu. menghina, Bu. Itu yang tertulis di dalam Semakin Bible. kamu menghujat, Kadang semakin Yesus banyak itu pahalamu. diceritakan Itu adalah- seperti orang baik, Itu kadang lihat. diceritakan seperti maling, bahkan kadang diceritakan seperti anak durhaka. Aku tahu Karena jihad Yesus Sugi. tidak pernah memanggil Sugi. ibunya dengan Lihat sebutan ibu. jihad. Ya, Tapi ya, Yesus ya. memanggil ibunya dengan sebutan Ya. perempuan, seperti memanggil Benar. seorang pelacur. Ini Bible itu menceritakan Yesus ini kadang baik, kadang seperti maling, kadang seperti anak durhaka, begitu. Silakan akhir Jumat, saya cukup dah. Ya, Ibu Karyana, diteruskan dibaca dulu, Ibu. Tahu. Diteruskan dibaca. Katanya baca, giliran dibaca udah ngerti. Udah tutuplah, tidak Giliran suci, dikasih tidak pengertian suci. nggak ngerti. Tidak suci pembicaraan, tutup. Ya memang jadi berdosa aku dibuat. Tidak ada yang suci. Ayo, dibaca. Bagaimana? Apakah izin dulu ke orangnya atau tidak? Senang mendengar. Ya, itu mau diskusi tadi, mau dijelaskan, nggak mau. Jujur, Bu. Anda nggak jujur, saya tanya nggak mau jawab Anda. Saya tanya baik-baik, adakah Yesus memerintahkan untuk izin? Kalau tidak ada, berarti maling. Karena keledai itu ada yang punya. Karena kamu nggak tahu ceritanya seperti apa. Yesus itu udah tersebar di mana-mana bahwa dia bisa membuat mujizat segala macam. Enggak ada Saya hubungannya ini- itu. Nggak ada hubungannya, nggak ada hubungannya. Semuanya saya. Nggak ada hubungannya. Keledai itu ada yang punya tidak? Ih, Bu, dia bilang di keledai sini itu kan. ada yang punya enggak? Saya tanya, keledai itu ada yang punya Sekarang enggak? nih, sekarang Terus aku saya curi. tanya, keledai itu ada yang punya enggak? Ya dicuri, udah dicuri. Oke. Mantap. Ya udah, selesai. Ya, tapi jangan kamu bilang Yesus Muslim ya, berarti Yesus Muslim pencuri. Dua-duanya Ya, sama. berarti dia Muslim yang melakukan sesuatu kehilafan. Hapus ini, gitu. Yesus seorang Muslim pencuri. Kalau begitu, jangan disebut Yesus itu soleh. Ganti Ibrani 5 nomor 7, katakan Yesus pencuri. Gitu, Yesus Ganti dong. maling gitu ya. Lepaskan kata soleh di dalam Tadi Bible dibilang Anda. Yesus soleh. Ya, Anda melarang kami mengatakan dia Muslim. Tadi bilang Sekarang Muslim. tanya lembaga Bersujud. Bible Anda, tahun Berdoa. depan dirubah lagi. Ibrani 5 nomor 7, sebagai manusia Yesus memanjatkan doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhannya dan Jangan dibilang sebagai pencuri kalau udah tahu pencuri itu. keledai doanya dikabulkan. Kenapa judul konteksmu Yesus seorang Muslim? Di sisi lain juga Ya, kamu jelas bilang dia Yohanes Yesus 14 nomor mencuri. 31 kok dia Muslim. Ya, Jelas, enyahlah saya sudah baca kamu. dalilnya tadi kok. Wahai Dia berserah yang diri berkata kepada dusta, seluruh perintah Tuhan. iblislah bapamu jika kau berkata dusta. Memang Arya Dut, dusta. gantian ngomongnya. Nyerocos. Di Taman Getsemani, Yesus sujud dan berdoa. Udah mulai dia. Dasar bego. Dah buka judulnya. Yesus Iya. seorang Muslim, memang betul itu. Saya Yesus boleh taruhan berserah dengan diri, orang-orang Bunda, ya. Kristen, siapapun itu, saya boleh taruhan, apapun taruhannya, membuktikan Yesus itu Muslim, bukan Kristen. Hampir bodoh. Ada dua kelompok manusia itu. Kalau bukan Muslim kafir. Nah, apakah Yesus kafir? Tidak, Yesus bukan kafir, Yesus Muslim. Dalilnya Ya, jelas. Muslim berarti Muslim pencuri. Ya itu Bible Anda yang memfitnah, bukan kami. Bible Anda kok. Lukas 19:28. Sekarang Yesus itu pencuri. Mana ada Yesus di Al-Quran? Lah iya Bible Anda, makanya di Bible Anda yang mengatakan Yesus mencuri keledai. Bible Anda Anda bukan kami. menyebutkan yang salah. Tadi sudah dijelaskan malah Yesus Ditanya tahu lu. ada keledai di sana. Bila mau aku baca nggak dibolehin. Sekarang Yesusnya ditanya lo muridnya. Mengapa kamu melepaskan keledai itu? Ayo. Bang Juma, udah lepaskan itu kata-kata. Semakin kamu harus buka room berdakwah, harus jihad, harus nggak ada itu, nggak ada. Alhamdulillah Percaya. sudah banyak yang meninggalkan Nggak ada. menyembah. Harus bela agama, harus bela Tuhan. Nggak ada. Tuhan yang bela kita. Tuhanku yang bela aku. Kalian fitnah Yesus. Mau kalian bilang pencuri.
Tuhan Nah itu yang Bible yang membela saya, bukan saya harusnya yang membela. pengarang kitab Lukas ini mulutnya di blender. Nggak perlu Yesus Karena dia dibela. sudah memfitnah Tuhan Anda. Yesus tidak perlu Penulis dibela. kita Anda yang harus Tuhan di-blender yang bela mulutnya. saya. Kalian bela Tuhan. Moderator mute dia Beda. itu. Mulutnya itu besar kali. Beda Jadi, kan? Beda. Yesusnya itu mengajak kemudian orang Yahudi untuk melakukan Saya apa? udah sendiri on cam. Saya nggak takut. Kenapa harus Karena saya takut tidak berani? pernah memfitnah. Mana Kristen di sini tadi turun kan? Gak ada yang berani. Ini bukan berani atau takut di sini. Lah itu. Kan? Masalahnya kau bukan di situ. kamu udah tebal muka. Gak ada malu sudah kau. Muka ini keluarga aku ada kakakku Kamu dengan sudah mengakui Tuhan mencuri, ya sudah. Kalau ada supaya ini Yesus seorang Muslim. Berarti Muslim pencuri. apa? Coba datanya di mana Yesus karesteng. Coba mana data di Bibelmu dia karesteng. Iyalah mengikuti ya Yesus. udah. Kami Kristen mengikuti Ya. Yesus. Anda yang Kristen, tapi Yesus yang Muslim. Iya. Jadi Seorang Muslim yang difitnah mencuri keledai itu mungkin cocoknya mungkin di situ. ya. Iya Ibu, iya. Maaf Bang Juma, kakakku Iya. nggak setuju karena Suci. Kenapa pembicaraan ini tidak suci? nggak suci, nggak alkitabiah. Tidak memuji. Ya, Nanti aku setelah tunggu aku di Medan nanti kalau di Medan aku teriak-teriak ini rumah kakakku nih karena marah dia kalau nggak suci pembicaraan. Ya. Jadi jangan Ya, kalian bilang kalian pemakan babi. Kami lebih bersih dari kalian. Nggak makan lele, nggak makan ikan. Mau di spill nggak? Kami vegetarian. Kalian makan lele, bagus, yang bagus. kalian makan daging babi. Sementara di mulut kalian ada ikan lele, ada siput. Kami nggak pernah seumur umur saya sejak lahir nggak pernah Yang makan siput dan diperintahkan lele. itu orang Yahudi bukan Telur kami. bebek saya tidak pernah seumur umur makan. Ada perintah Tuhan nggak untuk orang Batak untuk melakukan itu? Nggak ada Ibu. Nggak ada. Lucu kalian. Ya itu perintah untuk Bani Israel. Menunjukkan itu. Itu perintah untuk Bani Israel. Yang nyamar menjadi Bani Israel itu apa namanya menurut Yesus? Serigala Ini berbulu domba. Nih, ini menyuruh perintah ini. Itu untuk Bani Ini Israel. perintah. Baca semua. Ha. Itu Bagaimana untuk Bani bercara? Bagaimana Israel. vegetarian? Itu untuk Bani Israel. Begitu. Saya aja Bani belum baca. Israel. Untuk Bani Israel bukan untuk orang Indonesia kok. Orang yang aku ngaku Bani Israel padahal dia bukan Bani Ini Israel. bunda. Satu-satunya kedamaian pikiran. Kalian ganas terus. Karena makan siput, makan ini, makan itu. Kami nggak ada. Tuh. Bego. Makan ayam disuntik-suntik dimakanin. Kalian lah itu. Kalau Ya. kau mengikuti itu, kau mengingkari Rasulmu, si Paulus. Kata Paulus semua halal. Kata si Paulus semua halal. Kalau kau melakukan hukum Torah, kata Yesus, tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Torah. Kata Berarti Paulus. Nyala engkau Bunda Rahma karena iblislah bapakmu. Berarti kau Permisi ya. Berarti Paulus iblis. Kang permisi. Iya, jemaah iblis dia. Kau mengingkari Paulus, Burtoh. Berarti Paulus iblis. Yang dikatakan Bunda Rama berdasarkan kata Paulus, dia bilang itu iblis. Ya Paulus iblis dong kalau gitu Bu Karyana gimana sih? Sadar enggak ini orang nih? Serba salah dia Ustadz karena dia advent kan. Lah Paulus itu tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Torah. Nah, Aneh Bu Karyana ini. Ya ini Bang Den, Gimana? Muslim apa Kristen Bang Den? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Iya aneh ini siapa ini Bu Karyana ini? Jelas-jelas Bible Islam, yang Bang, menceritakan bagaimana Mau perbuatan apa, Bang? Yesus. Cuma, Lah kok kita yang dituduh-tuduh gitu loh. Kita menceritakan apa yang tercatat di Bible. Jelas-jelas di situ Yesus itu memerintahkan muridnya untuk mengambil keledai orang tanpa izin. Mengambil tanpa izin ya nyolong. Gitu loh. Nah kalau mereka merengkel, oh, itu nggak mencuri ya, tunjukkan di mana ayatnya Yesus memerintahkan untuk izin. Kan gitu seharusnya itu. Ini ndak emosi aja, nggak didengar apa kata orang. Oten. Ya Bang Den, apa yang mau disampaikan Bang Den? Biar saya naikin Oten lagi nanti. Bang Den. Loh.
Rospika, salam, selamat malam Rospika. Rospika. Rospika, selamat malam. Rospika. Pada kasus pencurian keledai ini, pengambilan keledai ini, kita fokus pada perintah Yesus saja. Pergilah kamu ke kampung di depanmu itu, kamu akan menemukan keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan, bawa kemari. Ada izin nggak di situ? Ada indikasi untuk izin dulu ndak? Kalau ndak ya maling mau apa ya? Mulutnya robek sampai telinga kata Bang Juma, tetap aja nggak bisa membuktikan itu bukan perbuatan maling, tetap aja itu maling. Kecuali Anda bisa menunjukkan ini loh buktinya Yesus menyuruh izin. Nah, kalau benar Yesus menyuruh izin, maka kita compare dengan Lukas 19 ayat 33. Ketika para murid sedang melepaskan keledai itu, yang punya keledai bertanya, "Mengapa kau melepaskan keledai itu?" Apakah pertanyaan ini menunjukkan orang yang sudah mengizinkan keledainya diambil, atau belum tahu menahu kalau keledainya mau diambil? Gampang kok, kata Bang Baal, ya kan Bang Baal? Gampang kok. Bahasa Indonesia kok apa susahnya? Iya, apa susahnya? Antara menstrea dan kejadiannya itu sinkron enggak? Kan gitu. Ternyata perintahnya tidak ada izin, ketika mengambil kepergok maling dia. Ditanya sama yang punya, "Mengapa kau melepaskan keledai itu?" Coba itu buktikan aja loh. Udah ada izin, selesai tuh. Kalau enggak ya mau muter kayak apa tetap aja nggak bisa membuktikan Yesus itu bukan maling. Kalau tetap nggak bisa membuktikan Yesus merintahkan izin, ya maling, mau seperti apapun tetap maling, udah nggak bisa itu. Lari dari situ nggak bisa. Ini tema yang paling saya sukai dari dulu di zaman Facebook itu. Waduh. Nonton kencang-kencang kalau ini. Aduh. Parah. Sampai lidahnya digituin ya, saking putus asanya, kesian. Ya, bagi mereka kan Yesus ini suci tanpa dosa. Kalau kita lihat seabrek dosanya itu. Bahkan iblis saja pernah ditipu oleh Yesus. Iblis yang kata Yesus bapak segala dusta bisa ditipu oleh iblis, oleh Yesus. Di dalam Matius 10 ayat 4 itu. Matius 4 ayat 10 itu. Nyala iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepadanya saja engkau berbakti. Coba pendeta mana yang bisa menunjukkan iblis disuruh menyembah Tuhan? Mana? Kalau enggak ada, iblis mau ditipu sama Yesus. Coba tuh. Kata siapa Yesus suci? Seabrek dosanya itu. Muridnya ditipu juga. Lukas 24 ayat 46. Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita, mati dan bangkit pada hari ketiga. Mana ada tulisan kayak gitu? Nipu lagi. Justru saya tidak pernah menemukan di dalam Bible iblis menipu. Coba orang Kristen tunjukkan kepada saya di dalam Bible iblis menipu. Nggak ada, nggak ketemu. Bang Baal pernah ketemu iblis menipu di Bible? Wah, ini spesialis iblis tadi, tapi saya belum nemu itu, saya lagi cari-cari. Nggak ada. Justru di kitab Kejadian 3 itu ya, ketika kasus makan buah terlarang itu, yang nipu malah Tuhannya. Iblisnya nggak ada nipu di situ. Kata iblis, kamu tidak akan mati, melainkan matamu terbuka, kamu akan seperti Allah. Akan seperti Tuhan katanya. Benar semua yang dikatakan, bahkan dikonfirmasi oleh Tuhan itu sendiri di dalam Kejadian 3 ayat 21-22. Sesungguhnya manusia itu telah menjadi salah satu dari kita, tahu yang baik dan yang jahat. Maka jangan lagi tangannya dibiarkan untuk mengambil buah yang berisi tentang kehidupan yang kekal supaya tidak hidup kekal. Nah kata Tuhan, kamu akan mati pada saat hari memakannya. Hok, nggak ada. Ular akan makan debu. Hok, nggak ada. Nipu dia, malah nipu. Tuhannya nipu, iblisnya bener di situ malah. Kan aneh. Berarti siapa ini bapak segala dusta ini? Kasihan Oten nih, Oten kasihan Oten.
Mereka perlu dikasihani. Kalau kita kutip Bibelnya, dia bilang kita menghujat. Cu. Bibelnya seperti itu. Emang agak lain nih Kristen-Kristen. Maunya Karyana itu Karyano. Dibenarkan narasinya, diiakan. Ya jangan ke ini, di gerejamu sana Karyano. Di gereja itu, kalau di depan umat Islam itu susah untuk ditipu. Itu ada tamu disapa dulu tuh. Julius, Bang Julius. Assalamualaikum, selamat malam. Kristen saudara, Iya. silakan. Iya. Yes, silakan Bang. Iya. Namanya ini apa maksudnya Yesus seorang Muslim? Iya, di mana kalian bisa mengatakan bahwa Yesus itu Muslim? Di Taman Getsemani dia maju lalu sujud dan berdoa, ya Bapakku, sekiranya penyaliban ini bisa lalu di hadapanku, tapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi. Itu dia pasrah, berserah diri kepada Sang Pencipta. Itu namanya Muslim. Silakan Guru Nda. Oh, Iya. berarti, oke. Berarti Adam, kalian memfitnah Adam, semua para nabi bahwa Muslim ya. Pahami dulu definisi Muslim itu apa. Muslim itu apa? Iya, aku tahu berserah diri. Nah, Tapi maksudnya apakah- kalian memfitnah. Apakah para nabi ini berserah diri kepada perintah Tuhannya? Iya, dia Ya, Muslim. Dalam kaidah Islam itu disebut Muslim. Apakah Yesus tunduk kepada perintah Bapa? Ya, dia tunduk lah. Nah, itu Muslim. Dalam Islam itu disebut Muslim. Iya, tetapi masalahnya gini Bang Juma ya. Masalahnya Islam itu bukan kata mulutmu atau kata siapapun juga, tetapi apa yang tertulis dalam kitabmu ya. Jadi apakah kitab itu sudah ada waktu mereka, sejaman mereka dan mereka iman itu? Karena itu bukan, Islam itu bukan tentang dirimu atau omonganmu. Pahami di situ dulu, jangan memfitnah lah. Kau memfitnah Adam Islam, ini Islam. Waduh, parah kali kalian ini, gimana sih? Sekarang begini. Kalau kita berbicara mengenai Islam itu kan ajaran yang mengajarkan manusia untuk sampai kepada damai sejahtera. Aturan-aturan yang mendamaikan manusia. Itu Islam. Adam diberi aturan untuk mendamaikan Adam. Supaya dia sejahtera. Abraham, semua nabi, termasuk Yesus, diberikan perintah untuk Yesus sampaikan kepada kaumnya Bani Israel, agar kaumnya Bani Israel itu damai sejahtera. Makanya Yesus mengatakan bahwasanya aku tinggalkan damai sejahtera. Artinya Yesus meninggalkan Islam. Kalau dalam kaidah Islam kami menilainya itu. Nah, pernahkah kemudian Yesus terindikasi Kristen? Tidak pernah. Kristen itu makan babi, menyembah Kristus, tidak bersunat, ke gereja. Pernahkah Yesus melakukan itu? Enggak pernah. Berarti Yesus tidak terindikasi seorang Kristiani, tetapi dia adalah justru seorang Muslim. Gitu saudara. Jadi Yesus itu Muslim, bukan Kristen. Itu aja. Gini Bang, masalahnya saya itu tidak mempersalahkan itu Bang, tetapi masalahnya gini ya, saya tidak mempersalahkan kau memfitnah itu ya, kau memfitnah Adam itu Islam, Yesus itu Islam, semua para nabi itu Islam, saya tidak mempersalahkan itu, tapi yang masalah saya mempersalahkan bahwa Islam itu atau Muslim itu bukan berbicara tentang apa yang kau katakan atau apa yang siapapun katakan, tetapi Islam itu berbicara tentang apa yang Nabi-Mu katakan, tentang apa yang Al-Quran katakan. Jadi kalau kau mengklaim begitu, apakah waktu itu mereka mengimani kitab Quran? Itu harusnya berpikir begitu, ya jangan balik lah. Karena gitu. Di dalam kitabnya orang Yahudi,
Islam itu sudah diajarkan, damai sejahtera itu sudah diajarkan. Yesus mengajarkan damai sejahtera, nggak mengajarkan agama Kristen, tapi ajaran damai sejahtera yang Yesus ajarkan. Damai sejahtera dalam Islam itu, dalam agama kami itu disebut Islam, itu damai sejahtera. Itu saudara. Jadi Yesus itu tidak pernah mengajarkan Kristen, Yesus mengajarkan Islam. Makanya dia Muslim. Karena dia adalah orang yang taat kepada perintah Tuhan. Tadi di awal saya sudah membacakan dalil. Yohanes 4 nomor 34. Yohanes 14 nomor 31. Yesus itu adalah manusia yang mengasihi Tuhan. Yang melakukan segala apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Dalam kaidah keislaman itu disebut Muslim. Orang yang berserah diri, tunduk, takluk, patuh kepada perintah Tuhan. Yesus melakukan itu enggak? Berarti dia adalah Muslim. Sedangkan Kristen bukan, sebaliknya. Kebalikan dari Muslim itu kafir. Yesus sunat, Kristen sebaliknya tidak sunat. Yesus sabat, Kristen sebaliknya minggu. Yesus satu Tuhan, sebaliknya Kristen tiga Tuhan. Yesus tidak makan babi, sebaliknya Kristen itu makan babi. Yesus menghambakan diri. Sebaliknya Kristen menghambakan diri kepada Yesus. Jadi Yesusnya Muslim, yang mengaku pengikut justru kafir. Begitu kawan. Muslim kebalikannya kafir. Kafir itu ingkar. Muslim itu taat. Gitu. Kan tadi saya udah bilang Bang Juno, ya. Saya tidak mempersalahkan kau mengklaim kamu memfitnah. Kita semua ada. Tidak mempersalahkan, tapi kau mengatakan saya memfitnah. Iya, makanya gini. Coba dengar kita gantian ngomong. Sekarang Yesus itu disebut dalam kitab saudara soleh atau tidak? Ya, soleh. Ya Muslim. Iya, oke. Maksudnya udah. Udah selesai. Iya. Di sini hujan deras dan suara Anda makin kecil, kawan. Silakan diambil alih sementara. Iya. Jadi gini ya Bang ya. Berarti pada zaman Adam itu udah ada udah ada Al-Qur'an ya. Makanya udah di dalamnya udah mengklaim bahwa Muslim itu adalah orang yang berserah diri. Maka orang yang berserah diri itu adalah ya Islam ya. Gitu. Jangan mengklaim, jangan memfitnah lah. Aduh, gimana sih kalian ini? Bukan aja kalau Yesus Kristen. Lanjut Pak deh. Gimana? Tunjukkan aja kalau Yesus Kristen, kalau punya argumenmu apa sehingga Yesus itu Kristen. Kalau kami bisa mengatakan Yesus itu Muslim. Dia pasrah berserah diri kepada Tuhannya. Aku nggak bisa berbuat apa-apa dari diri sendiri. Apa yang diperintahkan oleh Bapa itu yang aku lakukan. Dia diperintah. Itu dia soleh. Karena kesolehan hanya didengarkan gitu Bang. Tapi secara Kristen dia nggak ada. Aku tengok Yesus itu hidupnya secara Kristen ya. Dia nggak ke gereja. Dia bersunat. Dia nggak makan babi. Kristen itu kan secara kehidupan itu ya mengikuti ajaran Paulus. Jadi kalau kau bantah Yesus itu Muslim berserah diri ya, mana dia secara keyakinanmu bahwa dia adalah Kristen? Silakan Bang. Gampang kok. Bang Baal, silakan Bang Handi. Itu Gus Miftah dulu, masuk Gus Miftah. Atau Gus Miftah. Yang lain juga nggak apa-apa dulu. Silakan Kang Baal kalau mau masuk silakan. Iya. Disuruh lanjut. Nah, saya coba gini dulu. Nah, kita gantian ngomong ya. Gini maksudnya saya itu tidak mempersalahkan ya. Tetapi boleh kalian mengklaim. Tetapi kalau begitu berarti kesimpulannya adalah ya kitab kalian itu adalah sudah ada sejak zaman Adam ya. Makanya dia mencatat bahwa ini juga lagi ramai itu adalah orang yang Islam gitu. Ya kalau kau nolak dia Muslim, kabur, nggak mampu kawan, nggak bisa dia tunjukkan Yesus Kristen. Yesus hidup secara Kristen nggak ada.
Aduh, padahal kita udah lembut ya. Nah, yang lain ayo. Ayo naik yang lain. Ya, pastilah mereka mereka sakit hati ya. Judulnya ini Akang Yesus Muslim. Ayo teman-teman. Kalau judul ini nggak usah pakai tanda tanya lagi. Emang Yesus itu Muslim. Benar-benar. Kalau Iya, pakai ya, judul kan? ini kejang-kejang mereka semuanya, kejang-kejang. Nggak terima Tuhannya dibilang orang Muslim. Sampai karyana segitunya, mulut lidahnya. Ya Allah. Yang naik yang Kristen dulu ya teman-teman, karena narasumber udah full di atas, yang Muslim jadi di bawah dulu. 2 slot untuk Kristen ya. Mohon maaf ya, nanti gantian kalau mau ini ya. Kita di dalam Islam itu ya, setiap kita sholat, kita baca doa iftitah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah. Ya, kita diciptakan ini untuk beribadah kepada Allah. Itu makna daripada Muslim, berserah diri. Segala sesuatu kita sandarkan kepada Allah. Yesus kan begitu dia. Karena ketaatannya, kesolehannya, ketakwaannya, doanya didengarkan. Apa yang diperintahkan oleh Bapa itu yang dilakukan. Dia bertakwa ya. Tapi dia keresteng mana ya Yesus pernah ada dikisahkan di Bible hidupnya secara Kristen gitu loh. Ayo teman-teman. Semangat perjuangkan iman kalian. Ayo. Kalau Karyana tadi aduh ya Allah. Gara-gara keledai ya. Kan data begitu. Belum lagi tuh Pak Dea kalau kita baca di Matius berapa 26 kah? Kata Yesus, di antara yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum melihat anak manusia datang kembali. Coba, itu kan bohong lagi Yesus. Ada yang masih hidup yang sejaman dengan Yesus. Ada Bang Baal, kan udah nggak ada tuh. Nah, itulah teman-teman ya kalau kita berbicara ini ya, itu penulis ya, kalau kita sebagai seorang Islam ya, semua nabi itu maksum ya, terjaga dari dosa. Tapi ini kan di Bible diceritain gitu. Macam-macam tuduhannya kepada mamahnya pun dipanggil, hai perempuan, aku tidak punya ibu. Kadang mengingkari mamanya, menyangkal mamanya. Kan dosa itu, durhaka. Siapa ibuku? Ketika murid berkata, guru, ada ibumu di luar dan saudaramu mencari kamu. Siapa ibuku? Bahkan mengingkari, kan durhaka. Kalau Bunda Rama punya anak kayak gitu lo apain Bu? Ya kecewa lah, nangislah, sedih lah Ustadz. Ini kan anak ibu kan tiba-tiba jadi orang kaya, pejabat gitu kan. Lalu mau berkunjung nih, lagi rame di rumah anak nih. Terus salah seorang yang kenal Bunda Rama ngomong sama anaknya nih, itu ibumu ada di luar. Terus anak ibu ngomong, siapa ibuku? Siapa bapakku? Oh, Dikutuk gimana batu kayak itu. gitu? Langsung dikutuk jadi batu itu, Pak De. Ustaz, kalau aku lagi jalan kaki nih, panas terik matahari, aku nyari ini anakku, aku nyari anak. Sampai aku ketemukan dia mau mengingkari saya sebagai ibunya. Marahlah aku ya, kecewa, sedih. Tapi memang kan dari awal gini, Yesus kan sudah ngomong, jangan kamu sangka aku datang untuk membawa damai. Bukan, tapi permusuhan. 5 lawan 5. Anak melawan ibu, ibu melawan anak. Menantu melawan mertua, mertua melawan menantu. Anak perempuan melawan ibunya. Ya kan? Kan kayak gitu tuh. Jadi betul itu. Yesus, makanya dia benci sama ibunya. Sampai nggak mau mengakui ibunya sendiri. Bahkan nggak pernah manggil ibunya ibu. Karena
Hei perempuan, kayak nyebut pelacur. Gitu loh. Syarat untuk menjadi pengikut dia kan harus membenci. Gampang kok. Ya kan Ustaz? Syarat untuk menjadi pengikut Yesus di Bible harus membenci. Betul. Nah, itu teman-teman. Bahkan ada seorang murid ketika orang tuanya meninggal, ayahnya meninggal. Guru, izinkanlah aku menguburkan ayahku. Apa kata Yesus? Kata Yesus, biarlah orang yang mati menguburkan orang mati. Kemudian salah seorang lagi, izinkanlah aku pamit kepada orang tuaku dulu. Barang siapa yang mengikut aku lalu dia menoleh ke belakang, dia tidak layak bagiku. Memang mengajarkan rasisme Yesus. Ya, rasis. Tidak seperti di Islam. Kalau di Islam nggak demikian. Kita walaupun beda iman, tetap kita diperintahkan untuk mencintai, menghormati, mentaati orang tua kita. Bahkan berkata ah saja dilarang. Ya, di Islam itu berkata ah kepada orang tua dilarang. Bahkan ada hadis Rasulullah yang mengatakan begini, janganlah kalian itu berdebat dengan orang tua kalian walaupun hanya soal sendal. Loh, gara-gara wah ini sendalku, oh, bukan ini sendalku bu, itu nggak boleh sama orang tua, itu nggak boleh. Sampai segitunya di dalam Islam itu. Masya Allah. Iya. Keren. Nabi Muhammad pernah bersabda begini, janganlah kamu mengambil harta orang lain. Ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Janganlah kalian mengambil harta orang lain walaupun hanya dengan maksud bersendau gurau. Saya dekat Bendarama nih, pura-pura kumpetin HP-nya. Gurau nih kan, nggak boleh dalam Islam, dilarang, jangan. Yesus, pergilah kamu ke kampung di depanmu. Itu kamu akan menemukan keledai muda tertambat yang belum pernah ditenggangin orang. Lepaskan bawa kemari. Kalau ada orang yang bertanya, katakan Tuhan sedang membutuhkan. Berarti Yesus mengajarkan maling, Islam ngambil tanpa izin dengan maksud sendau guru saja dilarang. Begitu Bun. Jadi kalau kita lihat ya Pak Der, seolah-olah pengajaran Yesus ini oleh penulis bahwa semua harus ditinggalkan kalau ikut Yesus ya. Semua harus ditinggalkan, semua harus diingkari. Entahlah ya apa benar ajarannya Yesus atau penulis yang asal nulis. Ayo teman-teman. Bagi yang tidak setuju, bagi seteruku yang tidak setuju aku menjadi rajanya, bawalah ke hadapanku, bunuhlah di depan mataku. Coba. Syariat Cek. kejang. Lanjut Bang Handi Daeng. Tadi sebenarnya Bu Karyana itu sudah mau menyerah bahwa Yesus itu Muslim. Yang dia protes itu, kok Anda mengatakan ada kelakuannya tidak baik. Nah ini perlu dijelaskan bahwa di Bible itu memang ada dua Yesus di sana. Yesus yang dijelaskan oleh Banyuma itu di Bilangan 57 orang soleh, diselamatkan dari kematian karena kesolehannya. Dan ada juga Yesus yang diceritakan itu seperti itu, bahwa seperti di luar Bani Israel itu guguk, yang disalib, terkutuk, itu memang ada dua di sana. Itu. Jadi yang kita fokus di sini adalah Yesus yang anaknya Bunda Maria, utusan Tuhan ini. Itu kira-kira sih penjelasannya, teman-teman. Silakan. Berarti maksudnya Bang Hadi ada oknum ini berbeda ya, berarti ya, dengan antagonis dan protagonis itu ya Bang Hadi ya. Bolehlah baca tulisan merah. Bagaimana itu pernyataan Yesus, dan di luar tulisan merah seperti apa? Kan ada yang kontra juga kan gitu. Betul ya. Nah, itu sih. Tidak mungkin seorang utusan Tuhan yang dimuliakan oleh Tuhan, yang dikaruniai oleh Tuhan, diberi tugas ke muka bumi gitu ya. Di zaman itu ya, di zaman Yesus untuk Bani Israel, bukti dia itu pasrah kepada Tuhannya ya, itu semalaman dia berdoa. Dia udah tahu nih mau disalib, semalaman dia berdoa, kesehariannya seperti apa, dia pasrahkan hidupnya kepada Tuhannya gitu.
Nah, itulah yang dimaksud muslim. Tapi ada juga kisah bahwa dia itu memang sudah dinubuatkan untuk mati di tiang salib. Nah, ini kan pernyataan statement penulis, itu loh. Jadi ada pendapat penulis, ada juga pernyataan Yesus. Nah, ini perlu dipelajari lebih mendalam. Disampaikan kepada mereka supaya mereka juga paham bahwa tidak semua yang ada di Bible itu perkataan Yesus yang utusan Tuhan ini. Contohnya tulisan Paulus berapa pasal? 13 pasal. Itu bukan perkataan Yesus. Bagaimana Wahyu Yohanes di Pulau Patmos, itu kan menurut informasi dia bermimpi kan gitu. Penglihatan itu bukan perkataan Yesus. Bagaimana Lukas mengembara seperti wartawan, mencari berita, menanyakan saksi, kemudian dibukukan untuk agar berguna gitu. Itu bukan perkataan Yesus gitu ya. Andaikan tadi itu dia tenang, nggak ngerocos, pasti dijelaskan oleh Gurunda kan. Begini dan. Banyuma sih udah menjelaskan setengah. Banyuma udah menjelaskan setengah, cuma karena ngerocos ya nggak sempat memberikan perbandingan. Ada dua di sana Yesus gitu loh. Kan Yesus berkata kan, waspadalah Mesias palsu itu datang dengan memakai namaku. Jadi kalau ada orang bermimpi ketemu Yesus, ada Yesus di Ka'bah, ada Yesus di sana, masuk kamar dan seterusnya itu ya mestinya kalau mendengarkan perkataan Yesus ya jangan dipercaya. Itu sih mudah-mudahan teman-teman memaknai poinnya di sini bahwa kita sebagai muslim itu sangat menghormati, sangat memuliakan semua para nabi yang pernah ada di muka bumi ini. Termasuk anaknya Maria. Kan Maria itu cuma satu perempuan di muka bumi ini yang melahirkan tanpa seorang ayah suami biologis. Hanya ada satu laki-laki di muka bumi ini yang dilahirkan dengan kondisi demikian. Ya kalau di sebelah itu yang dinamakan Yesua Mesia kan begitu. Kalau di Islam ya Isa Al-Masih gitu loh, bahasa serumpun. Tapi berubah menjadi Yesus terbelah menjadi dua lah itu barang kan gitu. Nah, ini kehendak siapa? Kira-kira ya inilah. Waktu di kanon di abad keempat itu, termasuk konsili 325 itu, dan seterusnya. Jadi tidak ada niat kami untuk menista para nabi. Justru kami muslim lah paling terdepan, garda terdepan memuliakan semua nabi termasuk anaknya Maria. Tidak ada satu pun muslim di muka bumi ini menista para nabi. Kami memuliakan itu. Setuju ya teman-teman ya? Setuju. Kira-kira begitu dari saya. Makasih. Silakan. Pendapat Marwoto ya, pendapat Marwoto. Banyak juga netizen yang nggak setuju Bang Handi tuh pakai nama Marwot. Ayo teman-teman Kristen, semangat malam. Yesus Muslim. Kalau kalian tolak ya buktikan Yesus Kristen. Ayo. Mumpung lagi ada spasi, saya sampaikan kepada teman-teman semua. Makassar Mualaf Center Indonesia yang dikomandoi juga oleh Bang Juma. Insya Allah sebulan penuh nanti di bulan puasa, sebulan penuh kegiatan bulan suci Ramadan di Masjid Nur Maulida. Nanti di sana sebulan penuh mengadakan buka puasa bersama, tarawih bersama, baik sholat subuh atau sahur bersama, sebulan penuh di Masjid Nur Maulida di kantor pusat Apologet Islam Indonesia di Bolangi. Di sanalah terbentuk api pertama kali teman-teman. Untuk itu kami himbau kepada teman-teman yang ingin berbagi, berimpak sedekah, silahkan donasikan ke rekening Makassar Mualaf Center Indonesia di nomor rekeningnya 401 3000 171
73. Bank Tabungan Negara BTN atas nama Makassar Mall Center Indonesia. Udah Rama nanti di sana sebulan penuh nggak boleh ninggalin masjid. Berarti saya marbot. Bisa marbot sekalian. Dilanjutkan. Betul ya teman-teman, seperti penyampaian Bang Handi dan akan di live-kan ya seperti tahun kemarin di live-kan acaranya, acara buka puasanya. Diundang anak yatim dan penduduk sekitar ya teman-teman. Mu'alaf. Kalau di sana ada kamar. Mau tidur 50 orang juga muat. Jadi di Bolangi itu daerah wisata. Bolangi itu rumah Hobbit Bolangi. Sebelahnya Masjid Nur Maulida. Anda boleh tidur di kamar, Anda boleh tidur di tenda. Ada kolam renang. Boleh tidur di sana. Silakan yang datang, baik dari Pulau Jawa maupun di Pulau Sulawesi dan sekitarnya, yang ingin bergabung sebulan penuh, silakan hubungi kami. Nanti disambut oleh ketua panitianya, yaitu Bunda Rama sebagai ketua panitia, merangkap bendahara, merangkap konsumsi, merangkap marbot, merangkap semua. Bunda Rama yang megang. Berarti saya lihat Yesus ya banyak gelarnya ya. Wih Mama Tapi satu, saya tetap manusia. Kalau untuk wisatanya ya di kamar ya bayar lah. Boleh yang mau ikut gabung buka puasa boleh ya teman-teman. Boleh bawa bekal sendiri, boleh gabung. Ya, kemarin tuh ya kita bawa dari rumah, banyak teman-teman yang bawa buka bersama. Jadi puasa itu 1 Ramadan kalau nggak salah masuk tanggal 17 Februari apa 18 ya teman-teman. Kalau nggak 17 Februari, 18 Februari, 1 Syawal itu 18 Februari kalau nggak salah. 18 Maret. Ayo sekarang teman-teman didaftar diri bagi yang ingin safari Ramadan bersama Bang Juma di Bolangi, Sulawesi Selatan. Jadi habis buka puasa bersama gitu ya. Puasa ala kadarnya dulu, baru sholat maghrib. Habis itu yang kan yang berat-berat, persiapan nanti sholat isya langsung isi ceramah, kemudian sholat tarawih. Habis sholat tarawih istirahat, santai, ngobrol. Kalau ada kajian dilanjut, menunggu subuh, sahur dan sholat subuh. Gitu. Mantap ya benar namanya. Iya, pasti loh. Jadi yang mau ikutan buka bersama Gurunda silahkan ya. Di seputaran Makassar dan sekitarnya. Bang Handi datang Ki. Insya Allah. Insya Allah. Sholat tarawih berjamaah, sholat subuh berjamaah. Ya tentulah sholat tarawih berjamaah ya. Atau Tombe. Selamat malam saudara. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang. Saya Muslim, Bang. Gimana Bang, atau ada mau disampaikan? Nggak ada sih yang disampaikan. Saya Muslim juga. Ya. Posisi di mana ini? Kalau saya Bang di Kendari, Bang. Di Sulawesi Tenggara. Iya. Sama Bang apa lagi? Di Makassar kan? Tapi Anda suku Bugis kan? Bukan?
Bukan bang, aku asli Kendari. Asli Kendari. Wih, kasihan udah dilempar Kenapa langsung ditutup? moderator ya. Mumpung nggak ada terus kuotanya naik. Kalau sering-sering. Tanya aja, bertanya boleh tanya ya. Boleh. Saya jawab. Ah, enggak, sama Bang Juma aja. Bang Juma bisa monitor. Bang Handi tuh wakilnya. Oke, aku mau tanya siapa aja lah. Ini gerunda-gerunda sini. Ini kan ajaran para nabi ini kan mengajarkan tentang cara ibadah dan menyembah gitu kan. Kan ada ibadah yang kalau dalam para nabi ini adalah ibadah yang tanpa visual atau harus digambarkan atau dibuat patung apapun gitu ya. Beda halnya dengan ibadah yang dikatakan menyembah berhala, harus ada patung, harus ada gambar dan lain-lain. Dalam Islam gimana itu? Silakan. Saya jawab, terima kasih. Saya serahkan kepada Ustaz itu, Pak. Silakan Ustaz. Iya. Agama Samawi atau agamanya para nabi jelas agama yang mengajarkan menyembah kepada Tuhan yang esa, kepada Tuhan yang satu, dan haram untuk menyembah kepada selain Tuhan yang satu itu. Maka kenapa di dalam surat Az-Zumar juga dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ala lillahi dinul khalis. Bahwasanya ingatlah, hanya milik Allah lah agama yang murni, artinya terbebas dari kesyirikan. Walladzina takhadhu min dunihi awliya'u ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallah zulfa. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain dia, kami tidak menyembah katanya. Ketika mereka menganggap atau mengambil pelindung selain Allah, mereka sambil berkata, kami tidak menyembah mereka, melainkan berharap agar mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekat-sedekatnya. Sungguh Allah akan memberikan putusan di antara mereka tentang apa yang diperselisihkan. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Kata Allah, Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada para pendusta dan juga kepada orang-orang yang ingkar. Seperti yang kita tahu kan, mereka setiap ajaran-ajaran para nabi yang sampai kepada mereka selalu didustakan, selalu diingkari. Mereka mengklaim bahwasanya mengikuti ajaran para nabi, mengikuti Yesus, tapi pada faktanya semua ajaran-ajaran Yesus tentang tauhid dan tentang ajaran-ajaran para nabi yang sebelumnya tersebut itu dibantah mentah-mentah. Maka Islam mengajarkan innama ta'buduna min dunillahi awtanan wa takhluquna ifka. Innal ladzina ta'buduna min dunillah la yamlikuna lakum rizqan fabtaghu 'indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilaihi turja'un. Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah hanyalah berhala-berhala. Jadi siapa saja, apapun bentuknya, apapun medianya, apapun perantaraannya, ketika sesembahan tersebut itu adalah selain Allah Subhanahu wa taala, itu pasti berhala. Dan kamu membuat kebohongan. Semua yang kita lakukan, katakanlah, oh pada hakikatnya kami itu Yesus itu perantara. Yang disembah tetap Allah katanya. Yang disembah itu tetap Bapa katanya. Tetapi apa kata Allah? Itu semuanya bohong. Ketika mereka mengatakan ini hanya perantara, ini hanya sebagai media, ini adalah jalan, itu adalah suatu kebohongan kata Allah. Sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rezeki kepadamu. Seperti yang kita tahu, apapun bentuknya itu, bahwasanya yang namanya Tuhan adalah sang pemberi rezeki. Patung, berhala, apapun media gambar tersebut sama sekali tidak bisa memberikan rezeki. Apakah ketika kita berdoa dengan patung Yesus,
Dengan berhala-berhala tersebut, berhala itu akan memberikan rezeki? Tentu tidak. La yamlikuna lakum rizqan fabtagu 'indallahi rizqa. Maka kata Allah, wa'budu, maka sembahlah dia, yaitu Allah, washkuru lahu, dan bersyukurlah kepada dia. Ilaihi turja'un, karena semuanya akan dikembalikan kepadanya. Wallahu a'lam bimuradi. Yang jadi masalah gini Ustadz, kan ada ini orang mereka mengatakan bahwa Tuhan saya satu katanya. Apalah istilah namanya ya, saya tidak tahu. Tapi itu adalah dia gambarkan, dibuat gambar, divisualisasikan gitu loh. Tapi kalau mereka mengatakan hanya Allah yang esa, yang atau pencipta langit dan bumi, dia mengatakan juga sama, hal yang sama. Tapi dia menggambarkan dengan berupa visual-visual itu. Ya seperti berhala, atau patung lah istilahnya, patung atau gambar. Gimana dalam Islam Ustaz? Tadi seperti yang sudah jelaskan, bahwasanya apa? Apapun medianya, apapun bentuknya, ketika penyembahan itu melalui media tersebut, itu adalah satu kesyirikan. Satu kesyirikan. Bagaimana kalau ada, kan biasanya nih ada pertanyaan nih, subhat-subhatnya nih. Kamu menyembah Tuhan yang tidak kelihatan gitu loh. Nah ini gimana menanggapinya Ustaz, silakan. Ya, yang namanya Tuhan itu jelas berbeda dengan makhluknya. Seperti yang kita tahu, di alam raya ini kan cuma ada dua. Yang pertama Tuhan, yang selain Tuhan sudah pasti bukan Tuhan. Yang satu Sang Maha Pencipta, yang satu pasti ciptaan. Nah, andai kata Tuhan itu sama dengan ciptaan, maka gugurlah ketuhanannya tersebut. Maka sangat simpel di dalam ajaran dan konsep ketuhanan di dalam Islam itu laisa kamitslihi syai', tidak sama dengan makhluknya, tidak seperti, tidak bagaikan, tidak umpama. Yang namanya Tuhan itu berbeda dengan makhluknya, tidak ada persamaan. Kenapa? Ketika sesuatu sama, maka itu adalah ada perbanding. Maka kenapa di dalam surat Al-Ikhlas tersebut pertama dimulai dengan qul huwallahu ahad, bahwasanya Allah itu zat yang esa, kemudian diakhiri dengan walam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya apa? Esanya makhluk, esanya sesuatu selain Tuhan itu ada pembanding. Contoh, satunya Presiden Indonesia masih ada yang satu, Presiden Amerika juga satu, Presiden Palestina juga satu, Presiden Singapura juga satu. Satunya presiden tersebut ada pembanding walaupun sama-sama satu. Tetapi satunya Allah Subhanahu wa taala ketika dikatakan qul huwallahu ahad, Allah adalah zat yang esa, maka diakhiri dan ditutup dengan apa? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Esanya Allah, esanya Tuhan alam pencipta alam semesta ini tidak ada yang sebanding. Tidak ada perbandingan, tidak ada yang menyamai, tidak ada sekutu. Itulah perbedaan antara Tuhan dengan makhluk tersebut. Maka kenapa? Simpel di dalam Islam tersebut, la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Allah, zat sang pencipta itu tidak bisa dijangkau oleh panca indera kita. Gampang kok. Ya, subhat lain Bang, Ustadz, subhat lain ya, terima kasih Ustadz. Nah, di dalam Al-Quran kan banyak nih tentang ayat-ayat perang gitu ya. Bukan ayat perang, ada lah, bukan nggak banyak. Tapi di sini ada kalimatnya seperti ini, bunuhlah mereka di mana saja kamu temui mereka. Jadi kesannya bahwa Islam ini membunuh orang suruh, membunuh orang-orang kafir. Bagaimana Ustadz, silakan. Iya. Di dalam Islam kita diatur sedetail mungkin dalam bermasyarakat dan namanya dalam konsep-konsep kehidupan juga diatur, termasuk juga ketika kita membela diri. Di dalam Islam memang kita boleh membela diri, termasuk juga ketika dengan lawan apapun. Namun di dalam Islam itu sudah dibagi. Ada yang namanya kafir harbi, ada yang namanya kafir ahdi atau kafir mu'ahad, ada yang dinamakan kafir zimmi. Apa itu kafir harbi? Adalah orang-orang kafir di mana mereka itu menyerang kita.
Ketika mereka mulai menyerang kita, maka kita boleh membela diri tersebut. Seperti halnya disebutkan di dalam surat Al-Anfal ayat 15. Allah Subhanahu wa taala secara eksplisit menjelaskan di dalam surat tersebut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu idza laqaitumul ladzina kafaru zahfan. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir yang mulai menyerangmu, yang akan menyerangmu, apa perintahnya? Fala tuwalluhumul adbar. Maka jangan sekali-kali berpaling, jangan sekali-kali mundur, apalagi berbalik arah. Itu yang namanya muslim. Kita dibolehkan untuk membela diri. Kita diperbolehkan untuk menjaga harkat dan martabat kita. Apalagi kita sebagai muslim menjaga harkat. Ketika kita membela diri tersebut sesuai dengan apa yang dilakukan, harus semisal, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita dalam pembelaan diri itu adalah walladzina idza asabakumul baghyu hum yantasirun wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atu mithluha. Orang-orang yang apabila diperlakukan zalim, maka mereka berusaha membela diri. Hum yantasirun wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atu mithluha, dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Berbanding terbalik. Jadi di dalam Islam, di saat kita boleh membela diri, namun apa? Mesti yang setimpal. Contoh, dipukul 1 kali, jangan sampai dibacok. Ketika kita namanya dipukulnya sekali, ya kita balas sekali, kita boleh. Dengan yang setimpal. Jazaa'u sayyi'atin sayyi'atu mithluha. Tetapi apa? Itu masih koma. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Namun apabila seseorang tersebut memaafkan dan juga berbuat baik, maka kata Allah, fa ajruhu 'ala Allah. Artinya apa? Kita tergantung daripada situasi dan kondisi. Di saat lawan tersebut sudah menyerah, di saat lawan tersebut meminta maaf, di saat lawan itu masih bisa diperbaiki, maka kata Allah, faman 'afa, barang siapa yang memaafkan, wa aslaha, kemudian memperbaikinya, fa ajruhu 'ala Allah, maka ada ganjaran tersendiri dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah menutup ayatnya tersebut, innahu la yuhibbul zalimin. Allah sangat tidak menyukai bagi orang-orang yang berbuat zalim. Kemudian yang kedua, ada yang namanya kafir ahdi. Artinya apa? Orang kafir yang mengadakan perjanjian. Kalau zaman sekarang sih mungkin gencatan senjata ya. Jadi selama orang kafir tersebut masih dalam menepati janji-janji gencatan senjata, perdamaian tersebut, kita tidak boleh mengganggunya. Kita tidak boleh mengingkarinya, apalagi mengkhianatinya. Kemudian yang terakhir yang disebut dengan kafir zimmi, di mana mereka, orang-orang kafir juga banyak yang non-muslim bertebaran di lingkungan kita, tetapi mereka berkomunikasi, bermusyarakah dengan kita dengan baik, bergaul dengan baik, bahkan saling tolong-menolong. Itu yang mesti kita hormati. Jangankan untuk menyakitinya, bahkan ketika mereka membutuhkan pertolongan, kita sebagai muslim wajib untuk membantunya. Maka ada kalimat yang sangat ini ya, betapa pentingnya kita membela diri dan mempertahankan. Di dalam Alfiyah Ibnu Malik, walaupun di situ tentang ilmu nahwu shorof, ada satu kalimat yang begitu memotivasi. Ketika kita diserang, ketika kita dianiaya, ketika kita dipersekusi, agama kita dihinakan, apa di situ? Bahwasanya apa? Wala taqud. Jadi ini. La aqudul jubna 'anil haijai walau tawalat zumarul a'dai. Bahasanya itu. Gue, kalau bahasa ininya apa? Bahasa Betawinya sih, gue takkan mundur setapak pun walaupun satu batalion menghadang di hadapan mata.
Itu kalimatnya. Jadi seorang muslim itu bukan orang yang berpasrah diri begitu saja. Tetapi kita harus juga bisa bertahan, bisa mempertahankan harkat dan martabat maruah. Lebih-lebih untuk agama dan bangsa. Maka kenapa ada kalimat para ulama kita menyebut hubbul waton minal iman. Cinta terhadap negara itu adalah bagian daripada iman. Apalagi membela agama. Dan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wallahu alam bimuradi. Jadi poinnya di situ perintah itu bukan bentuknya defensif ya Ustaz ya. Kita bertahan ketika mereka melakukan pengkhianatan atau menyerang gitu. Terus apakah ini dicontohkan para ulama ketika mengusir Belanda, ketika Belanda menjajah Indonesia, bagaimana itu? Apa itu yang diaplikasikan oleh ulama-ulama kita sehingga Indonesia merdeka, Ustaz? Iya. Jadi ulama-ulama kita yang memperjuangkan bangsa dan negara itu bahwasanya ya mereka itu seperti yang tadi diterangkan bahwasanya apa? Kita sebagai muslim itu diperintahkan untuk berjihad dalam berbagai bentuk, apalagi membela bangsa dan negara. Kita diperintahkan untuk berjihad, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membela diri, membela agama dan juga membela bangsa kita. Seperti halnya kalau kita berkaca kepada surat Al-Baqarah ayat 216. Coba kita perhatikan kalimatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, kata Allah. Diwajibkan atas kamu berperang. Padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Kalimatnya coba. Kemudian menggunakan kata-kata ba. Kutiba. Artinya ketetapan. Sudah ada ketentuannya. Sudah ada ketentuan-ketentuan yang memang kita diwajibkan untuk berperang. Di sini kalimatnya dengan kalimat kataba. Yang berarti kewajibannya tersebut sudah ada ketentuan. Sudah ada bentuk-bentuk yang memang kita mewajibkan untuk melakukan peperangan tersebut. Diwajibkan atas kamu berperang. Kemudian kalimat selanjutnya, wa huwa kurhulakum, padahal kita tidak suka peperangan tersebut. Coba, betapa indahnya Islam tersebut. Walaupun diwajibkan peperangan, kita tidak suka loh. Kita tidak suka yang namanya ceceran darah bertebaran di mana-mana. Apalagi anak-anak kecil, orang-orang tua yang tidak mampu, orang-orang yang jompo yang menjadi korban. Wa huwa kurhul lakum. Tetapi apa? Ketika bangsa kita diacak-acak, ketika agama kita dihinakan, maka kutiba alaikumul qital. Diwajibkan atas kalian untuk berperang walaupun itu tidak menyenangkan buat kalian, kata Allah. Wa asa an takrahuhu syai'aw wa huwa khairul lakum. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, tidak menyenangi hal tersebut. Padahal itu baik bagimu. Contoh, andai kata para pejuang kita tidak memperjuangkan bangsa ini, bagaimana nasib anak cucu kita? Mungkin saat ini kita tidak bisa menikmati betapa indahnya kota Jakarta. Mungkin kita tidak bisa menikmati kota yang namanya Tegal itu kota bahari. Mungkin kita tidak bisa menikmati Bali menjadi salah satu wilayah yang diagungkan di luar negeri. Nah, itu salah satu bentuk bahwasanya apa? Islam ketika berperang penuh dengan perhitungan, walaupun itu tidak disukai, ketika memperjuangkan hak dan martabat tersebut, kata Allah, wa asa an takrahuhu syai'aw wa huwa khairul lakum. Jangan khawatir, walaupun itu tidak menyenangkan, ada imbal balik sehingga apa? Kita mendapatkan freedom, kebebasan, kemerdekaan yang bisa kita nikmati sampai saat ini. Wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum, kata Allah. Dan boleh jadi apa yang menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih mengetahui sedang kita tidak tahu apa-apa. Itulah
Maka di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-45 dan juga ke-46, tadi ke ayat yang ke-15 ya. Dan kalau kita kaji lagi di ayat yang ke-45 juga Allah menjelaskan begitu detail. Apa? Ya ayyuhalladzina amanu idza laqaitum fi'atan fab'atbutu wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, kata Allah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan pasukan musuh, maka berteguh hati, kuatkan tekad, rapatkan barisan. Dengan apa? Menyebut apa? Fab'atsu, kata Allah, fab'atbutu, rapatkan barisan, tetapkan. Wazkurullaha katsira, dan dengan mengapa? Dengan banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana para pejuang kita, para pahlawan kita ketika maju ke medan tempur, apa yang mereka ucapkan? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maju ke medan tempur. Tapi kira-kira ada enggak ketika maju ke medan tempur itu haleluya, haleluya? Enggak. Tidak ada. Al-Quran ini luar biasa. Teriakan-teriakan pahlawan kita, nenek moyang kita ketika maju di medan tempur dengan membawa bambu runcing, dengan alat-alat kadarnya tersebut, apa yang mereka sebutkan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adakah yang menyebut Yesus, Yesus? Tidak ada. La'allakum tuflihun, agar kalian mendapatkan kesuksesan, agar kalian mendapatkan kemenangan, agar kalian mendapatkan keberhasilan. Itulah wa ati'ullah wa rasuluh wa la tanazza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin, kata Allah. Dan taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulnya, dan jangan sekali-kali berselisih. Yang menyebabkan perselisihan tersebut menjadi kita membuat gentar terhadap musuh, membuat kekuatan kita hilang. Sehingga apa? Dengan cara bersabar. Seringkali kan ketika kita menghadapi musuh tersebut, kemudian apa? Dengan terpecah belah, dengan berselisih, saling bertikai, kemudian membuat kita gentar. Loh, bagaimana kita akan melawan musuh di depan begitu banyak, sedangkan kita sendiri bertikai dengan sendirinya? Maka kata Allah yang tadi di ayat sebelumnya, "Fazbutu", tetapkan hati, kuatkan hati, bahu-membahu, rapatkan barisan. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang sabar.